25 Desember yang lu ambil kenapa? Abdul Somad bikin podcast sama Donditan. Yang dibahas apa? Yang dibahas Kristen. Bahkan sekarang orang-orang Islam itu saking mereka itu usilnya setengah mati, mereka sekarang ingin menetapkan 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia. Coba, kenapa orang Islam ingin bikin 25 Desember itu hari mualaf? Karena sebenarnya ada di situ modus-modus terselubung. Maksud saya begini, kenapa sih kalau misalnya kalian bahas agama Kristen itu boleh dan dikatakan dakwah, sementara kalau saya bahas agama Islam, langsung kalian katakan, janganlah begitu bang, janganlah merusak persatuan dan kesatuan. Selamat Hari Mualaf Sedunia 25 Desember. Tanggal 25 katanya mau ditetapkan jadi tanggal mualaf sedunia. Kagak ada tanggalan lain apa sampai harus mengambil tanggalannya orang Kristen yang mau Natalan. Kenapa gitu ya ada manusia-manusia diciptakan sama Tuhan seperti ini, sukanya merebut kebahagiaan orang lain, tapi nggak apa-apa. Kata Tuhan Yesus apa bilang? Kasihilah musuhmu. Kalau dia menampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Jadi kalau dia mau tanggal 25, ya silakan aja, ambil bungkus. Ntar minum dulu. Takutnya nanti pas tanggal 25 gak bisa minum. Gara-gara di... Lagian heran, tanggal tuh banyak dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Sampai tanggal 30. Dan bulan banyak, ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kenapa yang lo ambil tanggal 25 Desember? Kenapa? Hah? 25 Desember yang lo ambil kenapa? Hah? Kenapa? Sebenarnya lo tuh pengen merayakan Natal kan, pengen ikut kan? Tapi nggak bisa, jadi mencari cara lain dengan bilang tanggal 25 Desember akan dijadikan hari mualaf sedunia. Kalau mau ikutan Natalan nggak apa-apa, ikut aja. Mau jadi center kelasnya juga nggak apa-apa kok, ikut aja. Gak usah begitu, gak usah malu sama kita mah, gak usah. Kayak sama siapa aja. Udah. Tanggal 25 Desember kita nyatakan hari mualaf. Kalau orang sadar, orang Apa tidak ada lagi tanggal yang lain Pak Ustadz? Harus tanggal 25 ya. Nanti hari wafat kekristenan wafat Isa Al-Masih Yesus Kristus. Hari apa lagi tuh? Hari kualat. Hari mualaf, hari kualat. Iri ya, cuma kami yang rayain tanggal 25 kelahiran Yesus. Tapi setahuku dunia juga merayakan hari kelahiran Yesus Kristus 25 Desember. Arab pun gitu juga. Aduh, Ustaz. Saya Refli Harun mengucapkan selamat Hari Mualaf Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Selamat Hari Mualaf Sedunia 25 Desember. Saya mengapresiasi apa yang diupayakan oleh kawan-kawan untuk menjadikan tanggal 25 Desember adalah Hari Mualaf Dunia. Kalau ada hari mu'alaf dunia, apakah perlu juga ada hari murtadin sedunia? Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, mu'alaf itu adalah orang yang meninggalkan keyakinan sebelumnya masuk Islam. Dan orang murtadin adalah orang yang meninggalkan Islam dan memeluk agama yang lain. Dan ada banyak peringatan hari yang kita tahu. Ada hari ayah, hari ibu, hari anak, hari buruh, hari Pancasila. Terkait dengan sebuah perayaan yang disepakati oleh komunitas sosial untuk mengingat tentang sesuatu yang baik tentunya. Tapi gue gak ngerti kenapa ada hari mu'alaf dunia. Apakah ini menjadi nilai positif di dalam kehidupan berbangsa bertanah air? Agak sulit ya menurut gue ya. Karena ini kan seakan-akan ya agama itulah preferensi pribadi. Betul. Jadi kalau ada orang yang masuk Kristen terus kita buat hari Kristen sedunia, atau masuk ke agama Buddha atau Hindu lalu dibuat sebuah peringatan di mana orang-orang bisa masuk ke
atau memeluk agama tertentu kok rasanya kurang elok. Ya di tengah-tengah sekali lagi keperbedaan kita dan kita saling belajar menghormati satu dengan yang lain. Tapi anyway, siapapun yang mengusulkan sah-sah saja silakan, tapi gue mau mencoba untuk melihat asumsi di balik usulan ini. Oke? Yang pertama adalah kenapa tanggal 25 Desember ya? Ada banyak tanggal lain, ada banyak bulan lain. Kenapa tanggal 25 Desember? Mungkin kan ada beberapa orang yang pengen ikut kemeriahan tapi nggak tahu alasannya apa. Lalu kemudian yuk kita buat saja supaya kita bisa sama-sama meramaikan sebuah situasi menjelang pergantian akhir tahun. Tapi rasanya itu alasan yang paling dangkal banget sih. Menurut gue yang pertama adalah mungkin tentang sisi teologis ya. Jadi mungkin tanggal 25 Desember disinyalir ada beberapa orang Kristen mulai bingung kok Tuhan bisa lahir ke dalam dunia. Katanya Tuhan kok lahir. Dan bagi gue ini adalah sebuah keyakinan iman yang bisa dipertanggungjawabkan secara logika. Kalau saja kita mau membuka pikiran sehat kita dan melihatnya itu secara korespondensi dan koherensi, lengkap gitu. Kenapa kudu lengkap? Karena masalah utama diyakini oleh orang Kristen adalah kita ini punya dosa. Dan dosa itu menghalangi atau memisahkan kita dengan Tuhan. Sehingga kita tidak mungkin bisa mencari Tuhan dengan alasan apapun. Maka buat gue lebih sulit kita percaya bahwa perbuatan baik bisa membayar dosa ketimbang Tuhan yang maha kuasa membatasi kuasanya menjadi manusia. Oke? Lebih sulit buat gue untuk mempercayai bahwa kita bisa melakukan ibadah, kebaikan, lalu mengumpulkan berbagai banyak modal dalam dunia ini, lalu bisa bayar dosa kita dan kita kemudian bisa masuk surga. Kenapa? Itu sangat sulit untuk gue bisa pahami. Karena kalau memang kita yang bisa berbuat baik lalu kita bisa masuk surga dengan perbuatan baik kita, berarti yang jadi Tuhan kita. Buat gue lebih bisa dipercaya bahwa Tuhan itu menjadi manusia membatasi kuasanya untuk menyatakan kasihnya yang tidak terbatas. Yang juga sulit buat gue terima adalah ketika ada orang yang ngomong tentang surga atau jalan menuju kepada surga, tapi orang yang ngomong itu sendiri masih belum tentu masuk ke dalam surga. Jadi kalau misalnya gue ketemu dengan seseorang dari Bali nih misalnya, ketemu gue di Surabaya, lalu ada teman gue yang lain datang dari Bandung gitu, misalnya ketemu di Surabaya juga, dan kita ngobrol bertiga, dan kita ngomong, kita ke Bali yuk. Nah jawabannya adalah kalau kita mau ke Bali, ya kita ngajak orang dari Bali. Karena kalau gue ngajak orang dari Bandung, gue bakal sama-sama tersesat. Jadi kalau Yesus yang adalah Tuhan itu datang dari surga, maka gue yakin dia tuh bisa tahu jalan ke surga karena dia datangnya dari surga, karena Tuhan menjadi manusia. Di dalam kekristenan itu juga diajarkan bahwa Yesus itu mati menebus dosa dan gak selesai di sana, tapi dia bangkit, dan sampai dengan saat ini semua orang mengakui bahwa ada kubur yang kosong dan Yesus tidak ada di sana. Artinya kita punya keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Jadi kalau kita lebih jujur melihat bagaimana kemudian orang Kristen mempercayai Tuhan itu lahir, ya memang Tuhan Yesus adalah Tuhan 100%, manusia 100%. Kenapa ini dibutuhkan? Karena kita percaya bahwa tidak ada yang bisa sempurna selain Tuhan, dan darahnya yang tercurah itu bisa membayar semua orang melewati ruang dan waktu. Itu kalau bukan Tuhan gak mungkin. Tapi pada saat yang sama dia harus manusia sejati. Artinya manusia itulah yang bisa mati. Kalau Tuhan gak bisa mati. Makanya ini sebuah gambaran keyakinan iman yang sekali lagi bisa dijelaskan secara logika. Ini tidak melawan logika, enggak, tapi melampaui logika. Sama seperti waktu kita ngomong Tuhan itu maha kuasa. Kalau Tuhan maha kuasa dan kemudian kita bisa berbuat baik dan dengan kuasa kita bisa masuk surga, berarti Tuhan tidak maha kuasa, karena yang menentukan masuk surga itu adalah kita. Maka kita melampaui kekuasaan Tuhan. Kan nggak begitu bro kan? Makanya gue bilang tadi lebih sulit untuk bisa memahami dengan berbuat baik kita bisa masuk surga. Asumsi gue yang kedua adalah di balik hari mu'alaf sedunia adalah mungkin konteks budaya kali ya. Jadi beberapa orang yang konon katanya kemudian ada banyak sinterklas lah, ada kemeriahan, ada pesta. Bahkan ada beberapa orang Kristen yang mungkin karena hari Natal jadi mabok-mabokan. Dan ini membuat orang-orang tertentu mengatakan, nah, orang-orang seperti ini adalah orang yang sebenarnya tidak punya keyakinan gitu loh, tidak punya agama yang sejati. Lah ini adalah hari mu'alaf sedunia karena orang-orang seperti ini membutuhkan kebenaran sehingga mereka bisa pindah ke agama atau pindah server yang lain. Untuk lagu-lagu klasik itu luar biasa jelimet, oke? Lagunya indah banget. Tapi kalau gue yang mainin, lagunya jadi jelek, oke? Yang salah bukan lagunya, yang salah gue yang mainkan. Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan, itu loh orang Kristen, hidupnya begini. Ya permisi, minta maaf bro, orang lain juga yang beragama lain, ya nggak semua juga hidupnya seperti apa yang diyakini gitu loh. Jadi jangan judge ajarannya melalui perilaku hidupnya. Kita ini manusia nggak sempurna. Tapi ada orang yang hari ini memang mau disempurnakan, mau bertobat, tapi ada orang yang masih hidup dalam dosa. Tapi intinya adalah kalau ada orang yang hari ini jadi batu sandungan, ya ini hari waktu kita untuk bertobat bro. Kalau lu betul-betul Kristen yang sejati, percaya pada Yesus, jadi murid Yesus, maka hari Natal adalah hari buat kita untuk punya waktu meditatif, reflektif, mengingat kembali bagaimana Kristus yang adalah Tuhan rela menderita datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, hidup di dalam kesederhanaan, hidup menderita, menebus dosa manusia, rela dicaci maki untuk menanggung apa yang menjadi beban dosa kita, bukan karena dia yang berdosa. Inilah sebuah tempat kesempatan buat kita hari ini mengambil waktu sejenak, bukan hanya sekedar bersukaria, bersukacita karena apa yang di luar, tapi bersukacita karena hari ini kita sudah dihargai, dicintai oleh Kristus Tuhan yang bukan melihat apa yang kita punya, tapi karena apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Jadi teman-teman, banyak muslim-muslim yang DM ke saya katanya, Bang, di tanggal 25 Desember akan ditetapkan hari mu'alaf sedunia. Terus saya harus bilang apa? Saya harus bilang apa? Tidak terlalu sibuk saya.
Bahkan orang Kristen pun tidak terlalu sibuk dengan urusan-urusan seperti itu. Kalian mau jadikan itu sebagai hari mualaf sedunia, hari bangkit sedunia, kami tidak terlalu sibuk. Orang Kristen no problem. Cuma kalian saja yang terlalu sibuk. Kalian mau jadikan itu sebagai hari mualaf sedunia, hari bangkit sedunia, bodoh amat. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa juga diadakan di tanggal 25 Desember? Apa tidak ada hari lain, atau tanggal lain, atau bulan lain? Kan masih banyak. Kenapa juga di tanggal 25 Desember? Kalian tahu sendiri tanggal 25 Desember itu kan hari raya orang Kristen. Terus kenapa adakan hari itu sebagai hari mualaf sedunia? Kalau memang ada rasa sakit hati, kebencian dalam diri kalian kepada orang Kristen, tidak apa-apa lah. Kami mendoakan semua yang terbaik buat kalian. Oke? Yang tidak baik ya, motifnya tidak baik di sini, teman-teman ya. Jadi bukan kita membatasi mereka untuk membuat sebuah gebrakan ya, tetapi dengan memilih 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia, walaupun tidak mendunia ya teman-teman, karena setelah saya cek, saya telusuri, itu hanya keputusan atau kesepakatan dari segelintir orang saja yang ada di Indonesia ini. Tidak ada di dunia, tidak ada itu hari mualaf sedunia, apalagi tidak juga diresmikan atau ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, tidak gitu ya. Jadi pemerintah Indonesia tidak mengagendakan ini, apalagi dunia sama sekali tidak mengagendakan itu. Jadi ini hanyalah narasi terbatas ya dari segelintir orang saja, teman-teman. Nah, saya melihat di sini ada motif yang tidak baik, di mana mereka sebenarnya ingin menjegal yang namanya peringatan kelahiran Tuhan Yesus ya. Jadi mereka ingin menjegal Natal. Itu intinya. Di mana mereka akan mengalihkan perhatian, begitu ya. Mereka akan mengalih perhatian dari perayaan Natal ke hari mualaf sedunia, minimal dalam intern mereka. Begitu ya. Sama juga dengan hari-hari Minggu. Biasanya hari Minggu mereka juga tidak ada acara apa-apa, tapi akhir-akhir ini saya lihat hari Minggu pun di saat orang Kristen beribadah, kebaktian pada hari Minggu, mereka juga banyak sekali ya event-event yang mereka buat pada hari Minggu itu, teman-teman. Mungkin tidak cukup dengan melarang mendirikan tempat ibadah, tidak cukup dengan membubarkan orang Kristen ibadah, tapi sekarang ingin mencaplok tanggal 25 Desember yang diperingati sebagai hari kelahiran Yesus Kristus ya. Peringatan ya teman-teman. Kalau memperingati itu bebas, tanggalnya bebas. Apakah akan memperingati pada bulan November, Desember, tanggalnya pun bebas karena kita memperingati. Kita tidak merayakan tanggalnya, tapi kita memperingati makna kelahiran dari Sang Juru Selamat itu. Nah, di sini saya lihat ya, ada misi yang tidak baik di sini, yaitu ingin menjegal perayaan Natal, di mana mereka di sana ingin mengatakan, kalian itu merayakan hal yang sesat begitu ya. Dan lihat ke sini bahwa banyak orang-orang Kristen yang jadi mualaf. Nah, jadi ingin mereka sampaikan pesannya seperti itu. Di mana mereka melihat bahwa banyak sekali orang Kristen menjadi mualaf? Apakah dari media sosial ya, yang demo-demo, yang bikin ulah banyak di Amerika, di Eropa, itu bukan mualaf. Mereka itu adalah orang-orang imigran ya, orang-orang imigran yang memang mereka adalah Muslim begitu ya, Muslim. Nah, cuman mereka memenuhi negara-negara kafir. Jadi mereka bukan mualaf gitu ya, bukan mualaf. Itu adalah orang-orang imigran dan mereka adalah Muslim sendiri. Ade Armando itu punya pandangan. Ade Armando mengatakan bahwa itu adalah wujud kedunguan, kesempitan berpikir ya, kemudian wujud dari kebencian dengan ditetapkannya 25 Desember itu sebagai hari mualaf sedunia. Saya sendiri melihat, teman-teman, ini secara etika beragama itu sangat tidak bagus ya. Pertama, bersifat provokatif. Yang kedua, sangat politis dan narsistis gitu ya. Kemudian berpotensi merusak kerukunan umat beragama. Yang keempat, tidak mencerminkan etika dakwah yang bermartabat, teman-teman. Komentar soal hari mualaf sedunia. Entah siapa yang melegalkan, entah siapa yang menyepakati ini, negara apa yang
membahas soal hari mualaf sedunia dan namanya kok jadi hari mualaf sedunia. Dan kok bisa-bisanya mereka jatuhkan hari mualaf sedunia itu tanggal 25 Desember. Tentulah ada udang di balik batu ya, karena umat Kristiani kan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus tanggal 25 Desember. Dan kita diingatkan dalam Alkitab ya, Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Karena itu adalah hari besar umat Kristiani, maka ya supaya lebih gempar dibuatlah hari mualaf sedunia. Agak lucu memang mereka ini. Viral di media sosial, 25 Desember ditetapkan sebagai hari mualaf sedunia. Yuk kita tanya sama Ari. Tidak, tanggal 25 Desember ditetapkan sebagai hari mualaf sedunia. Ya, betul. Siapa yang menetapkan, Ustaz? Lembaga Forum Arimatea dan juga beberapa tokoh. Kenapa dipilih tanggal 25 Desember? Karena ada historinya, ada sejarahnya. Jika itu ada seorang mahasiswa di Makassar, kita ganti kesenangan yang biasa dirasakan itu dengan juga hari raya untuk seorang mualaf. Bukankah itu menyinggung saudara kita di sebelah? Karena itu hari raya mereka. Sebenarnya kalau namanya mualaf, itu kan tidak harus dari Kristen. Ada dari Hindu, Buddha, Konghucu. Cuma momennya karena kita punya histori, pada saat itu kita menggantikan rasa senangnya teman-teman yang biasanya merayakan perayaan agamanya, kita merubah dengan hal yang sama, yang mereka bagaimana sebagai mualaf juga bisa bahagia dunia dan akhirat. Tapi tetap saja ada saja yang mendukung, ada saja yang menolak. Bagaimana menyikapi ini? Ya namanya pro kontra itu wajar, ya ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kita itu dalam Islam itu ada amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita amar ma'ruf banyak nurut, tetapi kita melakukan nahi munkar itu ada saja juga yang teman-teman yang tidak setuju. Take it easy aja ya. Ya, kita lakukan yang terbaik. Ya, kalau boleh tahu ditetapkan pertama kali sebagai hari mualaf sedunia tahun berapa? Pelaksanaan pertama itu 2018. Last but not least, terakhir, apa harapan dengan diadakannya acara Hari Mualaf Sedunia? Memberikan kebahagiaan buat para mualaf. Kita memberikan santunan, memberikan mereka tambahan ilmu ya dengan kajian-kajian yang kita adakan setiap tanggal 25 Desember di beberapa kota. Yang berikutnya, dengan adanya Hari Mualaf ini mempertegas bahwasanya kita harus syiar pada mereka bahwasanya Nabi Isa atau Yesus Christ tidak dilahirkan pada tanggal tersebut. Tidak ada satu dalil pun ya. Bahkan itu adalah perayaan dari lahirnya Dewa Matahari. Tugas kita menyampaikan kepada seluruh umat manusia, apalagi teman-teman yang masih mempertuhankan Nabi Isa. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, atau tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ya, Allah itu kekal, tidak pernah mati. Ya, ini yang dogma yang masih dipegang oleh saudara-saudara kita. Maka coba, kenapa orang Islam ingin bikin 25 Desember tuh hari mualaf? Karena sebenarnya ada di situ modus-modus terselubung. Maksud saya begini, kenapa sih kalau misalnya kalian bahas agama Kristen itu boleh dan dikatakan dakwah, sementara kalau saya bahas agama Islam, langsung kalian katakan, janganlah begitu bang, janganlah merusak persatuan dan kesatuan.